Jumpa lagi buat di materi kita yang selanjutnya. Kali ini pertemuan kita adalah membahas seri-seri pemantapan soal. Jadi di sini kita akan banyak membahas soal-soal. Untuk lebih lanjutnya, perhatikan video berikut. Ya, kita mulai. Check it out. Kita masuk ke contoh 1 ya, persamaan nilai mutlak ya. Oke, nilai dari X pada persamaan minus 3 kali harga mutlak X kurang 7 tambah 2 sama dengan minus 13. Oke, ini bisa kita ubah minus 3 harga mutlak X kurang 7 tambah 2 sama dengan minus 13. Minus 3 kali harga mutlak X kurang 7, 2-nya pindah kemari, minus 13 kurang 2. Ini harga minus 3 kali harga mutlak X kurang 7 sama dengan minus 15. Sehingga ini harga mutlak X kurang 7 minus 15 per minus 3. Sehingga harga mutlak X kurang 7 sama dengan 5. Ya, sesuai sifat ya. Harga mutlak X sama dengan A. Ingat ya sifat. Ini bisa menjadi X sama dengan A. Bisa menjadi X sama dengan minus A. Maka kalau begitu harga mutlak X kurang 7 sama dengan 5. Ini bisa menjadi X kurang 7 sama dengan 5. Bisa juga X kurang 7 sama dengan minus 5. Sehingga dari sini X sama dengan 12. Ini X sama dengan minus 5 tambah 7. X sama dengan 2. Maka nilai X memenuhi adalah 2 dengan 12. Oke, paham ya? Ya, kita masuk contoh kedua. Oke, kita lanjut nomor 2. Nilai X yang memenuhi dari persamaan 3X tambah 2, harga mutlak 3X tambah 2 kuadrat, tambah harga mutlak 3X tambah 2 sama dengan 2. Oke, kebetulan ini bentuknya sama ya. Oke, jadi triknya harga mutlak 3X tambah 2 itu ya kuadrat, tambah harga mutlak 3X tambah 2 sama dengan 2. Jadi ini bisa kita ubah harga mutlak 3X tambah 2 kuadrat tambah harga mutlak 3X tambah 2 kurang 2. Ya, 2-nya pindah ruas ya. 2-nya pindah ruas kemari ya. Sehingga ini kita misalkan boleh. Misalkan harga mutlak 3X tambah 2 itu saya misalkan misalnya P. Berarti ini berubah menjadi P kuadrat tambah P kurang 2 sama dengan 0. Kalau begitu ini kita faktorkan ya. Dikali dia minus 2 dijumlah positif 1. Berarti ini tambah 2 kurang 1. Dari sini P sama dengan 2. Dari sini P sama dengan P sama dengan minus 2 ya. Dari sini P nya 1. Ya, kita ambil satu yang pertama untuk P nya sama dengan minus 2. Substitusikan kemari. Harga mutlak 3X tambah 2 sama dengan P. Berarti harga mutlak 3X tambah 2 sama dengan minus 2. Ini tidak memenuhi. Ingat ya di pertemuan sebelumnya bahwa ini tidak ada harga mutlak yang nilainya negatif. Hasilnya harus selalu positif. Jadi tidak memenuhi. Ya, ini tidak memenuhi. Sekarang kita ambil P-nya sama dengan 1. Harga mutlak 3X tambah 2 sama dengan 1. Berarti ini bisa ya. Nah, sesuai dengan sifat yang tadi. 3X tambah 2 sama dengan 1. Saya juga 3X tambah 2 sama dengan minus 1. Berarti ini 3X. Ini 2-nya pindah kemari. 1 kurang 2 itu minus 1. X sama dengan min 1/3. Ini 3X sama dengan pindah kemari minus 3. X sama dengan minus 1. Berarti yang memenuhi adalah min 1 dan min 1/3. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut contoh ke 3. Ya, kita masuk ke contoh soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak X minus 3 tambah harga mutlak 2X kurang 8 sama dengan 5. Nah, kalau seperti ini kan tidak sama nih. Sehingga kita nggak bisa buat pemisalan tadi. Maka kita punya triknya begini aja biar sederhana. Harga mutlak X kurang 3 tambah harga mutlak 2X kurang 8 sama dengan 5. Cari dulu pembuat nolnya nih. Pembuat nolnya nih. X kurang 3 sama dengan 0. Ini juga cari pembuat nolnya. 2X kurang 8 sama dengan 0. Dari sini X sama dengan, ini pindah kemari positif, X sama dengan 3. Ini 2X sama dengan 8, X sama dengan 4. Berarti pembuat nolnya ini 3. Coba kita masukkan. 3 kurang 3 kan jadi 0 dia. Coba ini. 4. 2 kali 4 itu
8 kurang 8 lah 0. Berarti 0 tambah 0 kan nggak mungkin 5. Jadi namanya pembuat 0. Jadi triknya yang pertama, kita bagi nih menjadi 3 daerah. Kita bagi jadi 3 daerah, nanti Anda akan paham sendiri ya. Yang pertama, kita ambil yang kurang dari 3. Nah, kemudian di sini di antara 3 dan 4. Ya, tapi di sini harus pakai sama dengan 3. Karena apa? Kalau nggak ikut sama dengan 3, dia di sini ya, kurang dari 3. Nah, di sini kalau pakai sama dengan dia ikutkan kemari. Nah, di sini lebih dari 4. Tapi pakai sama dengan 4. Karena kalau sama dengan 4 dia di kemari, kalau nggak ikut 4-nya dia di sini dia. Oke? Ya. Jadi 3 daerah ini. Nanti seperti ini aja dia semua nanti. Ini triknya. Kita coba ya. Biar Anda paham. Kita ambil dulu satu bilangan yang kurang dari 3. Yang kurang dari 3 itu misalnya 2. Kita masukkan kemari. 2 kurang 3 minus. Berarti ambil yang minus. Karena apa? Kan X harga mutlak X kurang 3 itu kan bisa 2. Bisa satu positif. Bisa satu negatif. Nah, kita ambil lah. Karena tadi ini negatif. Kita masukkan 2 negatif. Kita ambil yang negatif ini. Kita masukkan kemari. Sehingga menjadi ini minus X kurang 3. Tambah. Ini tambah ya. Sekarang tadi kita ambil di sini 2 ya. Masukkan 2 kali 2 4. 4 kurang 8 itu kan masih minus. Karena ini masih minus, ambil yang minusnya. Berarti yang minusnya ini apa? Sama kayak gini. Jadi minusnya adalah minus 2X tambah 8. Kan gitu. Sama dengan 5. Sehingga ini menjadi minus X tambah 3 kurang 2X tambah 8 sama dengan 5. Minus X kurang 2X itu minus 3X. 3 tambah 8 itu 11 sama dengan 5. Minus 3X sama dengan 5 kurang 11. Minus 3X sama dengan minus 6. X sama dengan 2. Nah, coba dicek. Apakah 2 ini kurang dari 3? Benar. Ya, berarti ini memenuhi. Sekarang, kita ambil di antara 3 dan 4. Ya, misalnya 3,5 lah. 3,5 boleh ya. Masukkan kemari. 3,5 kurang 3 positif ya, 0,5 positif. Berarti ambil yang positif, ambil yang ini. Berarti ini X kurang 3. Tambah. Dari sini tambahnya ya. Sekarang kita ambil tadi 3,5. 2 kali 3,5 itu 7. 7 kurang 8 minus. Berarti kita ambil yang minus juga ya. Kita ambil yang minus. Jadi ini minus 2X. Ya. Kurang 8 sama dengan 5. Ini X kurang 3 minus 2X tambah 8 sama dengan 5. X kurang 2X minus 3 tambah 8 itu 5 sama dengan 5. Minus X sama dengan 0. X sama dengan 0. Pertanyaannya, apakah 0 di antara 3 dan 4? Salah, berarti ini tidak memenuhi. Kita ambil yang lebih dari 4. Kita ambil misalnya 5 ya. Kita ambil 5, masukkan kemari. 5 kurang 3, 2. Positif ya, ambil yang positif, berarti ambil yang ini. Berarti X kurang 3 tambah, karena tambah ya, tambah, masukkan lagi 5, 2 kali 5 10, 10 kurang 8 positif ya, kita ambil yang positif, tambah 2X kurang 8 sama dengan 5, sehingga ini X tambah 2X, ini 3X, minus 3 kurang 8 minus 11, ini sama dengan 5, 3X sama dengan, ini pindah kemari tadi positif berarti 16, X sama dengan 16 per 3. Nah pertanyaannya, 16 per 3 itu lebih dari sama dengan 4 enggak? 16 per 3 itu lebih 5 ya, 5. 15 bagi 3 saja 5. Berarti 5, sekian. Berarti di atas 4 ya. Berarti ini memenuhi. Berarti nilai dan himpunan penyelesaian yang memenuhinya adalah 2 dan 16 per 3. Oke, paham? Nah, biar makin paham lagi menentukan daerah yang 3 ini, kita ambil contoh yang berikut ya. Oke. Sekarang kita memantapkannya, kita masuk contoh keempat ya. Contoh keempat, nilai X yang memenuhi ini harga mutlak 3X kurang 9 sama dengan harga mutlak 1 kurang 2X tambah 1 adalah. Nah, kebetulan ada pilihannya nih. Ya, kita coba. Kita tentukan dulu ya pembuat nolnya. 3X kurang 9 ya, ini ya. Pembuat nolnya ini ya. Mutlak 1 kurang 2X tambah 1. Pembuat nolnya 3X kurang 9 sama dengan 0. 3X sama dengan 9, X sama dengan 3. Kemudian ini 1 kurang 2X sama dengan 0. Itu minus 2X sama dengan minus 1. X sama dengan min setengah. Oke, kita ambil yang paling kecil buat di kiri. Sama seperti yang cara kita yang tadi. Biar semakin paham ya. X kurang dari, ini positif ya. Positif ya, kurang dari setengah.
kemudian ya 1 dan 3 ya, kemudian iya gitu aja. Oke, kita ambil yang kurang dari setengah. Yang kurang dari setengah itu misalnya 0 ya, kita ambil yang 0 ya, 0. Oke, kita coba 0, kita masukkan kemari. 3 kali 0 0, 0 kurang 9 itu minus 6, berarti minus ya. Kita ambil yang minus dari sini, minus dari 3x kurang 9 sama dengan nih, kita masukkan 0 lagi ya. 1 kurang 2 kali 0 ya, 2 kali 0 itu 0, berarti 1 kurang 0 positif ya, berarti kita ambil yang positifnya. 1 kurang 2x tambah 1. Jadi ini minus 3x tambah 9. 1 tambah 1 itu 2, 2 kurang 2x. Ini minus 3x, minus 2x pindah ke sana jadi positif 2x. Ini 9 pindah kemari minus 9. Ini menjadi minus x. Ini menjadi minus 7. X sama dengan 7. Pertanyaannya, apakah 7 itu kurang dari setengah? Salah ya, berarti tidak memenuhi. Nah, sekarang kita ambil di antara setengah dan 3, misalnya 2 ya, 2. Kita masukkan 2, 3 kali 2 6, 6 kurang 9, masih minus ya. Kita ambil yang minus juga. Nah, tadi kita ambil 2 ya, masukkan. Ini 2 kali 2 4, berarti 1 kurang 4 minus 3, berarti kita ambil yang minus. Yang minusnya kita ambil 1 kurang 2x tambah 1. Enggak, ini jadi minus 3x tambah 9. Ini minus 1 tambah 2x tambah 1. Ini minus 3x. Ini positif 2x pindah ke kiri jadi minus 2x. Minus 1 tambah 1 itu 0. 9 pindah kemari minus 9. Sehingga ini menjadi minus 5x minus 9. X sama dengan minus 9 bagi minus 5 itu sama dengan 9 per 5. Pertanyaannya, 9 per 5 itu diantara ini enggak? Iya, 9 per 5 itu kan 1, sekian. Berarti diantara ini ya. Iya, berarti ini memenuhi. Sekarang kita ambil yang lebih dari 3 nih. Kita ambil 4 misalnya, masukkan. 3 kali 4 12. 12 kurang 9. Positif ya, kita ambil yang positifnya. 3x kurang 9. 4. 2 kali 4 8. 1 kurang 8 minus 7. Kita ambil yang minus 1. Sehingga menjadi 3x kurang 9. Ini minus 1 plus 2x tambah 1. Ini 3x. 2x pindah kemari jadi minus 2x. Minus 1 tambah 1 itu 0. Ini kemari menjadi positif 9. Sama dengan 9. Nah, pertanyaan, apakah 9 itu lebih dari 3 nih? Benar, memenuhi. Berarti himpunan penyelesaian yang memenuhinya yaitu x sama dengan 9 per 5 atau x sama dengan 9. Yang mana jawabannya? Nah, lihat pilihannya. Berarti jawabannya adalah E, entok. Oke, paham ya? Oke, biar semakin paham saya kasih contoh lagi ya. Oke. Ya. Oke, kita lanjut contoh soal nomor 6. Himpunan penyelesaian dari harga mutlak x kurang 1 sama dengan harga mutlak 2 kurang x tambah 1. Ini pilihannya, ini kebetulan soal UN ya. Nah, kita coba, kita cari ya, seperti kita buat triknya tadi. Sama dengan harga mutlak 2 kurang x tambah 1. Pembuat nolnya ini x kurang 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Pembuat nolnya ini 2 kurang x sama dengan 0, minus x sama dengan minus 2, x sama dengan 2. Oke, kita buat seperti tadi aja. Ya, pertama kurang dari 1. Kemudian sama dengan yang terakhir. Oke, ya gitu aja, sederhana ya. Nah, kita ambil satu bilangan yang kurang dari 1. Kita ambil 2. 2 kurang 1. Positif ya. Berarti ini x kurang 1. Kita ambil 2 tadi ya. 0 ya. Kurang dari 1 itu 0 ya. Kita ambil 0. 0. Berarti 0 kurang 1 minus. Berarti ini minus ya. Minus dari x kurang 1. Oke, sorry ya, maaf ya. Kita ambil lagi 0. Masuk kemari 2 kurang 0. 2 positif ya. Berarti ini 2 kurang x tambah 1. Ini minus x tambah 1. 2 tambah 1 itu 3 kurang x. Pindah kemari. Minus x tambah x tambah 1 sama dengan 3. 0 tambah 1 sama dengan 3. 1 sama dengan 3. Apakah 1 sama dengan 3? Salah.
Salah ya, tidak betul itu. Kita ambil di antara 1 dan 2, misalnya 1,5, 1,5 lah boleh ya. 1,5 kurang 1, 0,5 positif ya, kita ambil yang positif. 1,5 ya, 2 kurang 1,5, 0,5 ya, berarti positif juga. Ini pindah kemari X tambah X, 2 tambah 1 3, ini minus 1 pindah kemari jadi tambah 1, 2X sama dengan 4, X sama dengan 2. Ayo, apakah 2 di antara 1 dan 2? Salah ya, dia kurang dari 2, lebih dari 2 itu kalau pakai sama dengan 2 di sini itu tidak memenuhi juga ya. Ya, kita ambil yang X lebih dari sama dengan 2. Coba 3 kurang 1 itu positif ya. 2 kurang 3 minus 1, berarti ambil minusnya nih, minus yang ini minus 2 kurang X tambah 1. Ini X kurang 1 sama dengan minus 2 plus X tambah 1. Ini pindah ya kemari, X kurang X, minus 2 tambah 1 minus 1, ini jadi 0. Apakah minus 1 sama dengan minus 1? Iya benar, berarti ini memenuhi, berarti penyelesaiannya ini. Apa jawabannya? B. Bravo. Paham? Oke, semoga paham ya. Oke, terima kasih ya. Oke, kita lanjut contoh nomor 7. Kita ke pertidaksamaan. Ya, coba ini harga mutlak 2x tambah 3 kurang dari sama dengan harga mutlak x kurang 2. Oke, kita lihat solusinya ya. Nah, ingat ada sifat ya. Harga mutlak 2x tambah 3 kurang dari sama dengan harga mutlak x kurang 2. Oke, ini boleh saja kita ambil ini yang satu positif, satu negatif. Jadi harga mutlak ini 2x tambah 3, ini kan positif nih. Harga mutlak 2x tambah 3, kita ambil yang 2x tambah 3 ini sama dengan x kurang 2. Atau 2x tambah 3 sama dengan minus x kurang 2. Nah, jadi ini 2x kurang x minus 2 kurang 3, sehingga ini x sama dengan minus 5. Atau ini 2x tambah 3 sama dengan minus x tambah 2x. Ini x pindah kemari ya, jadi tambah x 2, ini pindah 3 pindah kemari kurang 3. 3x sama dengan minus 1, x sama dengan min sepertiga. Ya, nah ini boleh kita tentukan dengan menggunakan garis bilangan. Kita ambil mana yang paling besar, itu di sebelah kanan, paling kecil di sebelah kiri. Oke, kita ambil satu titik uji ya. Satu titik uji kita misalnya saya ambil 0 ya. Nah, tapi buat dulu daerah yang di sini adalah yang lebih dari min sepertiga. Yang di sini adalah di antara sepertiga dan 5, minus 5. Yang di sini adalah kurang dari minus 5. Ya, tiga-tiganya ini memungkinkan untuk himpunan penyelesaian. Tapi kita uji dulu, kita ambil 0. Ya, di mana 0? 0 itu di sini ya. Ya, 0 ya, di atas min ya 0. Masukkan ya. 0, coba. 0 kemari. 2 kali 0 0, 0 tambah 3 3, positif ya. Ya, karena dia positif, ini positif. Berarti ini negatif, ini positif. Dia berganti-ganti seperti yang saya bilang kemarin. Nah, jadi dia kan kurang dari nih. Yang kurang dari itu adalah yang negatif. Berarti himpunan penyelesaiannya ini kurang dari min sepertiga lebih dari min 5. Nah, dikarenakan dia pakai sama dengan, maka ini menjadi pakai sama dengan. Ya, kita lanjut contoh yang ke-9. Tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak dari 3 kali harga mutlak x tambah 3 kurang dari sama dengan harga mutlak x kurang 3. Ya, ini triknya seperti ini saja. 3 kali harga mutlak x tambah 3 kurang dari sama dengan harga mutlak x kurang 3. Ya, sederhananya ini kalikan aja ya. Ke dalam ini kan konstanta nih. Harga mutlak 3x tambah 9 kurang dari harga mutlak x kurang 3. Nah, sehingga sesuai sifat ya, ini 3x tambah 9 kuadrat kurang 3 kuadrat. Matikan akar sehingga tinggallah 3x tambah 9 kuadrat kurang dari sama dengan x kurang 3
kuadrat. Ini 3x tambah 9 x kurang 3 kuadrat. Nah, seperti sifat yang tadi yang saya bilang, a kuadrat kurang b kuadrat itu sama dengan a kurang b kali a tambah b. Nah, ini sebagai a, ini sebagai b. Berarti 3x tambah 9 kurang b. B-nya x kurang 3. Kali a tambah b. A-nya 3x tambah 9 tambah b-nya apa? B-nya x kurang 3. Kurang dari sama dengan 0. Sehingga dari sini 3x tambah 9 kurang x tambah 3. 3x tambah 9 tambah x kurang 3. Kemudian 3x kurang x itu 2x. 9 tambah 3 itu 12. Kali 3x tambah x itu 4x. 9 kurang 3 itu 6. Sehingga dari sini 2x tambah 12 buat dulu sama dengan 0. 2x sama dengan minus 12. X sama dengan minus 12 per 2 minus 6. Dari sini 4x tambah 6 buat dulu sama dengan 0. 4x sama dengan minus 6. X sama dengan minus 6 per 4. Oke, kalau disederhanakan ini boleh ya. Ini menjadi minus 3 per 2 sama-sama bagi 2. Oke, kita buat garis bilangan. Yang paling kecil di sebelah kiri, paling besar sebelah kanan. Oke, kita ambil uji sembarang bilangan di luar minus 6 dan minus 3 per 2. Kita ambil 0 ya, paling sederhana 0. Di sini 0 ya. Berarti ini daerah X lebih dari minus 3 per 2. Ini X di antara minus 3 per 2 dan minus 6. Ini X kurang dari minus 6. Oke, kita ambil 0. 0 di sini. Masukkan kemari. 2 kali 0, 0. 0 tambah 12, positif. 4 kali 0, 0. 0 tambah 6, positif. Berarti positif ya. Positif kali positif itu positif. Ini negatif. Sini positif. Lihat soalnya. Soalnya kurang dari sama dengan 0. Yang kurang dari 0 itu adalah negatif. Berarti himpunan penyelesaiannya daerah yang ini. Kurang dari minus 3 per 2, lebih dari minus 6. Oke, selesai. Oke, kita masuk contoh berikut. Ya, contoh yang ke-10. Oke. Ya, saya harap dimengerti. Kita lanjut ke soal nomor 11. Ini contoh soal yang terakhir yang bisa saya buat. Ini saya ambil dari soal-soal ujian masuk perguruan tinggi negeri UMPTN tahun 97 rayon C. Nilai X yang memenuhi harga mutlak 3 tambah 7 per X lebih dari 1 adalah, ini ada pilihannya. Kita cari solusinya. Yang pertama, 3 tambah 7 per X. Harga mutlak 3 tambah 7 per X lebih dari 1. Ini kita samakan penyebut dulu. Ini 3X per X tambah 7 per X. 1. Udah sama penyebutnya ya. Udah sama penyebutnya, ini menjadi harga mutlak 3X tambah 7 per X lebih dari 1. Sehingga ini harga mutlak 3X tambah 7 per harga mutlak X lebih dari 1. Harga mutlak 3X tambah 7 kali silang ya. 1 kali harga mutlak X berarti harga mutlak X. Nah, sampai di sini kita gunakan sifat akar ya. 3X tambah 7 kuadrat lebih dari X kuadrat. Matikan akar sehingga tinggallah 3X tambah 7 kuadrat X kuadrat. Kemudian 3X tambah 7 kuadrat kurang X kuadrat. Gunakan sifat tadi ya. A kuadrat kurang B kuadrat itu adalah A kurang B A tambah B. Sehingga ini menjadi 3X tambah 7 kurang B. B-nya ini X kali A tambah B. A-nya 3X tambah 7 tambah B. B-nya X. Sekarang kita buka kurungnya 3X tambah 7 kurang X. 3X tambah X, 4X tambah 7. 3X kurang X, 2X tambah 7. 4X tambah 17. Oke. Saya sambungkan kemari ya. Maka 2X tambah 7 kita buat dulu sama dengan 0. Ini menjadi 2X sama dengan minus 7 min 7 per 2. Atau 4X tambah 7
Sorry ya, ini bukan 17 ya, ini 7 ya. Tambah 7 dengan 0. 4x sama dengan minus 7. X sama dengan minus 7/4. Kita buat garis bilangan. Yang paling kecil di kiri, yang paling besar di kanan. Minus 7/2. Minus 7/4. Nah, berarti kalau di sini dari penelitiannya berarti ini adalah lebih dari minus 7/4. Di sini di antara minus 7/4 dan minus 7/2. Sini berarti kurang dari minus 7/2. Ya, ada 3 daerah yang mungkin ya. Oke, kita ambil yang paling sederhana itu 0. 0 itu di mana? 0 itu di sebelah kanan ini ya. 0. Cukup itu aja, masukkan kemari. 2 kali 0, 0. 0 tambah 7, 0. Tambah 7, 7 ya, positif ya. 4 kali 0, 0. 0 tambah 7, 7. Positif ya, positif kali positif, positif. Jadi negatif. Sini positif. Ini pasti berganti-ganti ya, positif, negatif, positif, negatif. Kalau nggak percaya boleh diuji, silahkan ya. Silahkan diuji. Nah, lihat, ini kan lebih dari 0 nih. Yang terakhir lebih dari 0. Berarti yang lebih dari 0 itu adalah yang positif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari min 7/4 atau X kurang dari min 7/2. Jadi apa jawabannya? Lebih dari min 7/4 kurang dari 7/2 ya. Kurang dari 7/2 lebih dari, berarti D ya. D. Ini kurang dari 7/2, ini lebih dari min 7/4 ini. Oke, berarti jawabannya D. Oke, demikian contoh soal yang bisa saya sampaikan. Silakan dipelajari, mudah-mudahan dipahami. Ya, mungkin sederhana bagi Anda tapi luar biasa bagi orang lain. Silakan dibagikan kepada teman-temannya. Selamat mempelajari dan semoga Anda paham. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, salam sehat. Demikianlah video materi pemantapan soal-soal kita pada hari ini. Semoga Anda pahami, silakan dipelajari. Jika ada pertanyaan, boleh diskusikan di pertemuan berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.